Cinta adalah salah satu emosi manusia yang paling kompleks dan mendalam. Ia telah menjadi inspirasi bagi seni, sastra, dan musik selama berabad-abad. Pengalamannya begitu pribadi dan seringkali terasa melampaui penjelasan rasional. Perasaan ini mampu mendorong tindakan heroik, pengorbanan besar, dan kebahagiaan tak terhingga. Namun, ia juga bisa menjadi sumber penderitaan, kecemburuan, dan patah hati yang mendalam. Selama ribuan tahun, manusia telah merenungkan hakikat cinta. Apakah cinta hanyalah ilusi romantis yang diciptakan oleh budaya dan masyarakat? Atau, apakah ia memiliki dasar ilmiah yang dapat diukur dan dijelaskan? Pertanyaan ini telah memicu perdebatan abadi antara para filsuf, seniman, dan ilmuwan. Masing-masing mencoba memahami fenomena universal ini dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam menghadapi misteri cinta, sains menawarkan pendekatan yang objektif dan berbasis bukti. Sains berusaha mengurai fenomena kompleks menjadi komponen-komponen yang dapat diamati dan dianalisis. Melalui metode ilmiah, para peneliti mencoba mencari pola, mekanisme, dan korelasi yang mendasari pengalaman cinta. Mereka menggunakan alat dan teknik modern untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam tubuh dan otak kita. Sains mencoba menjawab pertanyaan tentang cinta dengan menelusuri akar biologis dan psikologisnya. Ini bukan upaya untuk mereduksi cinta menjadi sekadar rumus, melainkan untuk memahami bagaimana ia bekerja. Penelitian ilmiah telah mengungkap banyak hal menarik tentang bagaimana otak dan tubuh merespons perasaan ini. Temuan-temuan ini memberikan wawasan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun, jawaban sains terhadap cinta ternyata lebih rumit dari sekadar ya atau tidak. Sains dapat menjelaskan banyak aspek, tetapi ada dimensi tertentu yang mungkin tetap menjadi misteri. Ini menunjukkan bahwa cinta adalah fenomena multidimensional yang membutuhkan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu. Sains memberikan potongan teka-teki yang penting, tetapi bukan keseluruhan gambar. Dari sudut pandang biologis, cinta seringkali dijelaskan sebagai serangkaian reaksi kimia yang kompleks. Proses ini terjadi di dalam otak dan tubuh kita saat kita merasakan ketertarikan atau ikatan emosional. Reaksi-reaksi ini melibatkan pelepasan berbagai zat kimia yang memengaruhi suasana hati dan perilaku. Zat-zat ini bertindak sebagai pembawa pesan dalam sistem saraf kita. Selain itu, cinta juga dijelaskan sebagai aktivitas saraf yang kompleks di otak. Area-area tertentu di otak menjadi sangat aktif ketika seseorang sedang jatuh cinta atau merasakan kasih sayang. Pola aktivitas otak ini dapat diamati menggunakan teknologi pencitraan seperti fMRI. Ini menunjukkan bahwa cinta memiliki jejak fisik yang nyata di dalam organ paling kompleks kita. Saat seseorang jatuh cinta, terjadi pelepasan berbagai neurotransmitter secara masif. Neurotransmitter ini adalah bahan kimia yang mengirimkan sinyal antar sel saraf. Pelepasan ini menciptakan sensasi dan dorongan yang kuat. Ini adalah bagian dari respons alami tubuh terhadap rangsangan yang dianggap penting untuk kelangsungan hidup dan reproduksi. Dopamin, misalnya, adalah neurotransmitter yang sangat dikaitkan dengan perasaan senang dan euforia. Ia dilepaskan dalam jumlah besar saat kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, termasuk jatuh cinta. Sistem dopamin ini adalah bagian dari sistem penghargaan otak.
Ini mendorong kita untuk mencari dan mengulangi pengalaman yang menyenangkan, sehingga memperkuat ikatan cinta. Oksitosin, sering disebut hormon cinta atau hormon pelukan, berperan penting dalam ikatan sosial dan keintiman. Hormon ini dilepaskan saat sentuhan fisik, seperti berpelukan atau berciuman. Oksitosin memperkuat perasaan percaya dan keterikatan antara individu. Ini sangat penting dalam pembentukan ikatan jangka panjang, seperti dalam hubungan romantis dan ikatan orang tua anak. Serotonin adalah neurotransmitter lain yang dapat memengaruhi suasana hati dan obsesi. Tingkat serotonin yang rendah sering dikaitkan dengan pikiran obsesif yang kadang terlihat pada tahap awal jatuh cinta. Penurunan serotonin ini mungkin menjelaskan mengapa seseorang yang sedang jatuh cinta seringkali tidak bisa berhenti memikirkan pasangannya. Ini adalah bagian dari daya tarik yang kuat. Menariknya, aktivitas otak orang yang sedang jatuh cinta menunjukkan kesamaannya mencolok dengan aktivitas otak pecandu narkoba. Area otak yang sama, terutama yang terkait dengan penghargaan dan motivasi, menjadi sangat aktif. Kesamaan ini menjelaskan mengapa cinta terasa begitu kuat dan adiktif. Otak kita merespons cinta dengan cara yang mirip dengan bagaimana ia merespons zat-zat yang sangat memuaskan. Ini juga bisa menjelaskan mengapa putus cinta bisa terasa begitu menyakitkan dan sulit. Otak mengalami semacam penarikan dari sumber dopamin dan kesenangan yang sebelumnya melimpah. Selain biologi, psikologi juga memberikan kontribusi penting dalam memahami cinta. Psikologi meneliti bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku kita membentuk pengalaman cinta. Bidang ini mengeksplorasi dinamika hubungan, pola komunikasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi daya tarik. Psikologi membantu kita memahami dimensi interpersonal dari cinta. Salah satu kerangka kerja yang paling dikenal adalah teori segitiga cinta Robert Sternberg. Teori ini mengklasifikasikan cinta menjadi berbagai jenis berdasarkan kombinasi 3 komponen utama. Sternberg berpendapat bahwa berbagai bentuk cinta dapat dipahami sebagai kombinasi dari ketiga elemen ini. Ini memberikan cara yang sistematis untuk menganalisis hubungan. Komponen pertama dari teori Sternberg adalah keintiman. Ini merujuk pada perasaan kedekatan, keterikatan, dan koneksi emosional dalam suatu hubungan. Keintiman melibatkan berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi. Ini adalah fondasi dari persahabatan dan dukungan emosional dalam cinta. Komponen kedua adalah gairah. Ini mencakup dorongan yang mengarah pada romansa, daya tarik fisik, dan hubungan seksual. Gairah adalah elemen yang memberikan intensitas dan kegembiraan. Gairah seringkali sangat kuat pada tahap awal suatu hubungan. Ini adalah daya tarik yang memicu keinginan untuk bersatu secara fisik dan emosional. Komponen ketiga adalah komitmen. Ini adalah keputusan untuk mencintai seseorang dan mempertahankan cinta itu dalam jangka panjang. Komitmen melibatkan kesetiaan dan keinginan untuk tetap bersama. Komitmen adalah elemen yang menstabilkan hubungan dan membuatnya bertahan melalui tantangan. Ini adalah janji untuk masa depan bersama. Selain itu, teori keterikatan menjelaskan bagaimana pengalaman masa kecil memengaruhi cara kita mencintai dan menjalin hubungan di masa dewasa. Pola keterikatan yang terbentuk di awal kehidupan cenderung berulang. Misalnya,
Individu dengan keterikatan aman cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan memuaskan. Mereka merasa nyaman dengan keintiman dan kemandirian. Pengalaman masa kecil, terutama dengan figur pengasuh utama, membentuk cara kita memandang diri sendiri dan orang lain dalam hubungan. Ini memengaruhi harapan dan perilaku kita. Pola keterikatan ini dapat memengaruhi seberapa mudah kita mempercayai orang lain, seberapa nyaman kita dengan kedekatan, dan bagaimana kita mengatasi konflik. Ini adalah cetak biru emosional. Psikologi sosial juga meneliti faktor-faktor daya tarik yang memengaruhi pembentukan hubungan. Faktor-faktor ini menjelaskan mengapa kita tertarik pada orang tertentu. Faktor-faktor daya tarik meliputi kesamaan. Kita cenderung tertarik pada orang yang memiliki minat, nilai, atau latar belakang yang serupa dengan kita. Kesamaan menciptakan rasa nyaman dan pemahaman. Faktor lainnya adalah kedekatan. Kita lebih mungkin menjalin hubungan dengan orang yang sering kita temui, baik di lingkungan fisik maupun sosial. Kedekatan meningkatkan peluang interaksi. Terakhir, faktor timbal balik juga sangat penting. Kita cenderung menyukai orang yang menunjukkan bahwa mereka juga menyukai kita. Perasaan saling suka ini memperkuat daya tarik. Faktor-faktor ini secara kolektif memengaruhi pembentukan hubungan. Mereka menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin menjadi pasangan daripada yang lain, berdasarkan interaksi sosial dan preferensi. Meskipun sains telah memberikan wawasan yang luar biasa, ada keterbatasan inheren dalam kemampuannya menjelaskan cinta secara menyeluruh. Sains cenderung berfokus pada aspek yang dapat diukur. Ini berarti sains lebih mudah menganalisis fenomena yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti kadar hormon atau aktivitas saraf. Data numerik lebih mudah diolah secara ilmiah. Sains juga berfokus pada aspek yang dapat diamati. Perilaku, ekspresi wajah, atau respons fisiologis adalah hal-hal yang dapat direkam dan dianalisis secara objektif. Namun, cinta melibatkan pengalaman subjektif yang sulit diukur. Perasaan, makna pribadi, dan kualitas unik dari setiap hubungan tidak dapat dengan mudah diubah menjadi data numerik. Bagaimana seseorang merasakan cinta sejati atau jiwa yang menyatu adalah pengalaman internal yang sangat personal. Ini tidak dapat diukur dengan alat laboratorium. Cinta juga melibatkan emosi yang sulit diukur secara kuantitatif. Intensitas kebahagiaan, kedalaman kesedihan, atau kekuatan gairah tidak memiliki satuan pengukuran standar. Meskipun kita bisa mengukur respons fisiologis yang menyertainya, esensi emosi itu sendiri tetap subjektif. Setiap individu mengalaminya dengan cara yang unik. Lebih jauh lagi, cinta melibatkan nilai-nilai yang sulit diukur secara kuantitatif. Kesetiaan, pengorbanan, komitmen, dan kepercayaan adalah konsep moral dan etika yang tidak dapat diukur dengan angka. Nilai-nilai ini adalah inti dari banyak hubungan cinta yang mendalam. Mereka membentuk dasar dari keputusan dan tindakan yang diambil dalam nama cinta. Sains dapat menjelaskan bagaimana cinta bekerja di otak dan tubuh. Ia dapat memetakan jalur saraf, mengidentifikasi hormon, dan menjelaskan mekanisme biologis yang mendasarinya. Penelitian ini sangat berharga untuk memahami fondasi fisik dari pengalaman cinta. Ini memberikan kita pemahaman tentang mesin di balik emosi. Namun,
sains tidak dapat sepenuhnya menjelaskan makna pribadi cinta. Mengapa cinta itu penting bagi individu? Apa artinya bagi kehidupan seseorang? Pertanyaan-pertanyaan ini melampaui jangkauan ilmiah. Makna cinta seringkali terkait dengan tujuan hidup, kebahagiaan, dan identitas diri. Ini adalah dimensi eksistensial yang tidak dapat diukur di laboratorium. Sains juga tidak dapat sepenuhnya menjelaskan pengalaman unik terkait cinta. Setiap hubungan adalah unik, dengan sejarah, dinamika, dan nuansa emosionalnya sendiri. Meskipun ada pola umum, keindahan dan kompleksitas cinta seringkali terletak pada keunikan setiap ikatan. Sains mungkin dapat menjelaskan rata-rata, tetapi bukan kekhususan. Pada akhirnya, sains memberikan penjelasan signifikan tentang mekanisme biologis cinta. Ia telah mengungkap peran neurotransmitter, hormon, dan aktivitas otak dalam membentuk perasaan ini. Penelitian ini membantu kita memahami fondasi fisik dari daya tarik, gairah, dan ikatan. Ini adalah langkah maju yang besar dalam demistifikasi cinta. Sains juga memberikan penjelasan signifikan tentang mekanisme psikologis cinta. Teori-teori seperti teori keterikatan dan teori segitiga cinta membantu kita memahami dinamika hubungan dan pola perilaku. Ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana kita membentuk, mempertahankan, dan mengakhiri hubungan. Psikologi menjelaskan dimensi pikiran dan perilaku. Namun, jelas bahwa cinta adalah fenomena yang kompleks. Ia tidak dapat direduksi menjadi sekadar reaksi kimia atau pola perilaku tunggal. Cinta adalah interaksi rumit antara biologi, psikologi, sosiologi, dan bahkan filsafat. Ia melibatkan berbagai lapisan pengalaman manusia. Oleh karena itu, cinta adalah fenomena yang multidimensional. Ia memiliki aspek fisik, emosional, kognitif, sosial, dan spiritual yang saling terkait. Memahami cinta secara utuh membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua dimensi ini. Tidak ada satu disiplin ilmu pun yang dapat mengklaim pemahaman penuh. Sains membantu memahami cara kerja cinta, memberikan wawasan tentang mekanisme di baliknya. Ini adalah kontribusi yang sangat berharga untuk pengetahuan kita. Pengetahuan ini dapat membantu kita memahami mengapa kita merasakan apa yang kita rasakan dan mengapa kita bertindak seperti yang kita lakukan dalam hubungan. Ini adalah peta jalan biologis dan psikologis. Namun, sains tidak dapat sepenuhnya menangkap esensi cinta. Esensi ini seringkali terletak pada pengalaman subjektif, makna pribadi, dan nilai-nilai yang tidak dapat diukur. Esensi cinta adalah tentang koneksi, makna, dan tujuan yang melampaui penjelasan ilmiah. Ini adalah tentang apa yang membuat hidup terasa berarti. Sains juga tidak dapat sepenuhnya menangkap makna pribadi dari pengalaman cinta. Setiap individu memiliki narasi unik tentang cinta mereka yang dibentuk oleh sejarah dan harapan mereka. Makna ini adalah sesuatu yang dibangun dan dialami, bukan sesuatu yang ditemukan di bawah mikroskop. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Pada akhirnya, cinta tetap menjadi misteri yang menggabungkan sains. Sains memberikan fondasi dan penjelasan tentang mekanisme dasarnya. Cinta juga tetap menjadi misteri yang menggabungkan seni. Seni menangkap keindahan, emosi,
dan kompleksitas cinta yang tidak dapat diukur. Dan yang terpenting, cinta tetap menjadi misteri yang menggabungkan pengalaman manusia. Ini adalah bagian integral dari siapa kita sebagai individu dan sebagai spesies. Cinta adalah bukti bahwa ada dimensi kehidupan yang melampaui penjelasan rasional semata. Ia adalah kekuatan yang terus menginspirasi dan membingungkan kita.